Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dr. Nimade Irma Wulandari SE, SPD, MPD. Saya adalah Kepala Satuan Pendidikan di SMP Negeri 5 Sukawati, sekaligus Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Ketiga. Saya berada di lokasi paling pinggir kota Gianyar dan satu atap dengan SD Negeri 3 Batu Bulan. Pekerjaan orang tua hanya buruh kecil dengan penghasilan 1-2 juta per bulan. Mereka rata-rata mengontrak rumah dan banyak di bantaran sungai, di mana ketika musim penghujan tiba, banjir akan menghanyutkan buku dan tas, bahkan menelan rumah mereka. Sehingga kami, para guru, sering memberikan bantuan langsung kepada anak-anak dan mendatangi rumah mereka. Baik, bagaimana laporannya Bapak dan Ibu? Iya Ibu, di sekolah kita saat ini sudah banyak sampah sekali Ibu. Sesuai dengan arahan Ibu, kami sudah cek per hari ada 10 kilo sampah. Kemudian di desa kami sudah tidak ada truk sampah lagi Ibu. Iya Bu, sekarang juga sekolah tidak boleh ada lagi pengeluaran untuk sampah dari dana BOS. Kemudian Bu, kantin kita berkelahi, meributkan pencurian listrik. Selain itu, anak-anak kelas 7 dan kelas 9 saat pergantian jam, mereka saling ribut, saling menyalahkan sampah dari peninggalan kelas sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu laporan. Dalam kegiatan menjaga lingkungan di SMP Negeri 5 Sukawati, kami menghadapi situasi yang sangat sulit, yakni sampah yang membludak sampai 10 kg setiap harinya. Tidak ada lagi truk sampah yang mau datang mengangkut sampah. Dana BOS yang tidak bisa digunakan untuk biaya truk sampah. Siswa yang obesitas dan sering sakit akibat lingkungan yang kotor dan jajan sembarangan. Ditambah kantin yang sulit disadarkan untuk tidak menjual makanan atau minuman dalam kemasan. Selain situasi, kami juga mengalami hambatan, yakni rendahnya kesadaran siswa dan guru yang belum terbiasa memilah atau membuang sampah pada tempatnya. Belum ada program yang rutin, belum ada budaya sekolah, tidak ada pihak untuk diajak berkolaborasi, dan kebiasaan rumah yang tidak mendukung sampai gengsi untuk membawa tumbler dan juga kotak makan. Praktik baik ini kami beri judul Aksara Rona, Aksi Sampah Rahmat, Rancangan Olahan Nyala Akhlak. Adapun aksi kami diantaranya membuat kurikulum pendidikan lingkungan yang merupakan kolaborasi dari berbagai lintas mapel. Dan bahkan kami mengadakan lomba poster dan lukis terkait lingkungan. Dari mapel sains, kami mengolah sampah organik menjadi cairan ajaib ekoenzim dan mengambil sistem teba modern dari lokal genius untuk membuat sistem composting. Kami menggandeng banyak mitra komunitas guna memberikan pengetahuan tentang jenis sampah dan aturan pemilahan. Kami terus mendidik para guru dan menyadarkan arti pentingnya membangun kesadaran siswa dalam menjaga lingkungan. Program Rabu Lingkungan Hidup atau Ralinu terus dijalankan dan Sabar atau Sabtu Bergerak piket harian di kelas dan di lapangan untuk menyiram tanaman dan menjaga agar sekolah menjadi nyaman dan indah. Kami menutup kantin sekolah yang tidak mengindahkan aturan tentang kesehatan dan membuat sampah tetap saja membludak. Kami membuat aturan membuat tumbler dan kotak makan, menjalankan program 7KI, dan mengembangkan metode jurnal dari Bapak Menteri. Kami senantiasa bekerja sama dengan orang tua dan komite untuk bersama-sama membangun budaya bersih baik di rumah maupun di sekolah. Dari bahan-bahan bekas yang tidak terpakai, kami membuat akuarium, piala dan buku dari kertas daur ulang, pot-pot tanaman,
Dan kami juga membuat sistem pengelolaan sampah organik kelas dengan biopori kelas yang letaknya di depan masing-masing kelas. Sehingga tiap-tiap kelas memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk mengelola dan menghasilkan sesuatu dari sampah. Dari sampah organik bekas persembahan dan limbah organik, kami membuat ekoenzim. Dari hasil ekoenzim, para guru dan siswa menghasilkan cairan ajaib untuk mengepel, untuk pupuk, dan menjadi cairan efektif saat composting pada tebe modern. Selain itu, pada proyek tahun lalu, kami juga menghasilkan sabun dan lilin dari minyak jelantah, dan juga lukisan dari bahan kemasan sampah plastik. Kami mengembangkan jurnal kebiasaan hidup sehat warga sekolah yang terinspirasi dari jurnal Bapak Menteri. Kami sangat bangga dan senang karena sudah setahun mendapatkan makan gizi gratis program Bapak Presiden. Dengan adanya program ini, siswa kami yang mengalami kesulitan makan dan berada di garis kurang mampu bisa terus sekolah dengan gembira. Dan terlebih hal ini mengatasi masalah sampah di sekolah kami dan siswa menjadi lebih sehat karena tidak jajan sembarangan. Di bawah kepemimpinan Bu Irma, sekolah kami menjadi lebih bersih, lebih indah, dan lebih nyaman. Terutama dengan adanya program ekoenzim, di mana sampah buah sehabis upacara adat itu digunakan untuk menjadi cairan multiguna atau ekoenzim. Nah, ini mengajarkan kepada siswa sains dan sistem daur ulang. Pada masa kepemimpinan Bu Irma, sangat berfokus pada Green School dan pendidikan ekologi. Ditambah lagi dengan inisiatif tebe modern atau tempat sampah organik. Bu Irma juga memulai Ralilu atau Rabu Lingkungan Hidup, memastikan edukasi lingkungan menjadi rutinitas mingguan. Nah, inovasi ini mengajarkan setiap anak untuk mencintai lingkungan dan melakukan aksi nyata sejak usia dini. Baik, tentang program yang diberikan dari Bu Irma untuk sekolah dan untuk anak-anak siswa semuanya, tidak hanya berupa program di kegiatan akademis, tapi juga kegiatan untuk menjaga lingkungan, bagaimana cara mengolah apapun yang ada seperti membuat ekoenzim dari kulit buah maupun sayur-sayuran yang tidak terpakai. Itu sudah diajarkan di sekolah, penggunaan untuk membuat ekoenzim. Terus bagaimana cara memilah sampah dengan menggunakan tebe modern untuk sampah organiknya. Dengan berbagai kesungguhan dan upaya yang dilakukan sekolah yang penuh keterbatasan, kami tidak pernah menyerah. Dari sekolah negeri yang tidak dianggap, sampai menjadi sekolah unggul dan menjadi favorit impian siswa dan orang tua. Kami meraih banyak gelar juara, baik akademis, seni, dan olahraga. Sebagai leader, kepala sekolah juga harus mampu memimpin, mempengaruhi, menjadi teladan dalam penggerak perubahan. Karena guru bukan hanya mencerdaskan, namun menjaga dan melestarikan kehidupan. Di dalam kelas, kita bisa menanamkan nilai cinta lingkungan, membentuk karakter peduli, dan membangun kebiasaan sejak dini. Setiap langkah kecil yang kita ajarkan seperti memilah sampah dan mendaur ulang sampah, menanam pohon adalah fondasi besar bagi masa depan yang hijau. Bersama kita wujudkan alam yang bersih sehingga sekolah menjadi rumah kedua bagi siswa untuk tempat berolahraga, olah hati, olah rasa, dan olah pikiran. Sampah bukanlah akhir, namun awal pembentukan karakter. Aksara Rona, aksi sampah rahmat, rancangan olahan nyala akhlak. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2025. KTK hebat, Indonesia kuat. Mari wujudkan pendidikan bermutu untuk semua.